Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman tani semua dimanapun berada. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Bertani Cabai. Sekarang tanggal 14 April tahun 2025, dimana usia cabai rawit hijau saya untuk saat ini memasuki usia ke 60 hari setelah pindah tanam. Nah, untuk perkembangannya sendiri di usia yang sekarang memasuki usia 60 hari ini sudah banyak yang pecah cabang ya. Ini teman-teman bisa lihat, dimana kalau cabai udah pecah cabang ini juga akan dibarengi dengan munculnya bunga-bunga dan cikal bakal buah ya teman-teman. Dan kalau yang untuk kecil-kecil seperti ini adalah sulaman ya. Ini adalah sulaman, makanya tidak untuk pertumbuhannya tidak seragam seperti yang lain ya. Pada hari ini mungkin akan saya pupuk ya teman-teman, dan akan saya kocor karena sudah 10 hari ini belum saya pupuk lagi dan belum saya spray. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan saya teman-teman. Kalau misalkan kita mau nyepray itu kita lihat-lihat dulu kondisi tanamannya ya, agar nanti kita bisa tahu kendala-kendala yang ada di tanaman. Jadi untuk penyepraiannya pun nanti lebih efektif ya. Dan mungkin nanti akan masuk ke kalsium ya untuk yang pemupukan hari ini. Melihat kondisi tanaman sudah banyak yang pecah cabang dan muncul bunga-bunganya seperti ini, maka kalsium itu sangat dibutuhkan di fase generatif seperti ini untuk mengurangi kerontokan bunga. Dan ini sudah ada satu batang ya yang posisinya sudah miring. Mungkin ini karena daerah sini agak tinggi, jadi mungkin ini terkena angin ya, agak-agak miring. Nah, nanti juga mungkin akan saya ikat ya teman-teman, karena sudah banyak yang tinggi-tinggi. Dan mungkin nanti untuk daun-daunnya yang bagian bawah juga akan saya kurangin, agar supaya di bagian lubang tanamnya seperti ini mungkin tidak terlalu lembab ya, sehingga jamur patogen mudah masuk. Ini kalau terlalu lembab seperti ini sangat berbahaya teman-teman. Nanti untuk jamur patogen bisa mudah masuk karena kurangnya dari pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini mungkin sudah ada ulat yang masuk ya. Ini daun-daunnya sudah pinggir-pinggirnya habis ya teman-teman. Ini bisa dilihat dimakan mungkin sama ulat. Ya benar saja teman-teman, ini ulat pemakan daun ya, ulat seperti ini. Nah, ini kalau tidak segera dicegah, ditanggulangi, ini sangat merepotkan teman-teman. Nanti bisa-bisa daun-daunnya habis ya dimakan. Untuk kendala seperti jamur patogen hingga hari ini masih aman terkendali, meskipun hanya saya spray dengan mancozeb ya teman-teman. Dari pertama umur 1 hari hingga saat ini memasuki usia 60 hari setelah pindah tanam,
Untuk fungisidanya saya hanya menggunakan satu macam fungisida, yaitu Mancozeb. Sifatnya pun masih kontak ya teman-teman, saya belum menggunakan yang sifatnya sistemik karena melihat kondisi cabenya masih aman, terkendali. Jadi yang sistemik belum saya masukkan ya. Nah, jadi ini teman-teman yang akan kita aplikasikan pada kesempatan pagi hari ini ya untuk penyepraian. Itu ada 4 ya, ada 4 bahan yang akan saya aplikasikan. Untuk fungisidanya ini ada Mancozeb ya, saya masih menggunakan ini sasarannya kontak dari awal sampai sekarang itu. Kalau untuk fungisida saya hanya menggunakan satu saja ini ya. Nah, untuk takarannya sendiri saya menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter. Dua sendok makan. Dan juga di sini saya akan menggunakan bahan aktif metomil ya teman-teman, karena seperti yang teman-teman lihat tadi sudah mulai ada ulat gerayak, ada pula ulat pemakan daun. Jadi di sini saya akan menggunakan insektisida merek dagang Dangka ya teman-teman. Ini bahan aktifnya metomil. Untuk takarannya saya menggunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter ya, dan tidak terlalu munjung ya untuk takaran sendoknya ya, seginilah kurang lebihnya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu hingga merata ya. Dan di sini saya akan menambahkan nutrisi ya. Ini nutrisi pupuk mikro ya untuk daun teman-teman. Sebenarnya hanya bukan untuk daun ya, tapi ini juga banyak sekali manfaatnya, bisa untuk tanaman yang memasuki usia generatif seperti tanaman saya teman-teman. Ini untuk kandungannya banyak sekali ya, ada boronnya ini, jadi penting ya buat tanaman yang memasuki usia generatif, karena boron itu sangat dibutuhkan agar untuk bunga-bunganya tidak mudah rontok. Nah, ini untuk takarannya saya menggunakan 1 sendok lebih ya per tangki 16 liter, 1 sendok makan. Dan di sini untuk insektisidanya saya menggunakan 2 bahan aktif ya, ada abamectin dan metomil. Untuk abamectinnya ini tentunya teman-teman sudah pada tahu ya teman-teman tani, ini obat sejuta umat ya bagi para petani, karena setiap petani pasti rata-rata menggunakan bahan ini ya untuk mengatasi serangan dari kutu-kutuan ya, seperti kutu daun, kutu kebul ya, hama trips. Dan ini untuk takarannya saya menggunakan 16 ml per tangki 16 liter ya. Nah, ini sudah ada, teman-teman bisa lihat ini sudah ada takarannya ya di sini. Jadi ini 16 ml teman-teman.
pengocorannya ya teman-teman, ini untuk pemupukannya saya menggunakan dua bahan. Yang pertama saya menggunakan NPK seimbang 16 kemudian ada tambahannya kalsium humat ya teman-teman. Ini kalsium plus asam humat ya, jadi asam humatnya juga itu penting untuk menetralkan permukaan tanaman pada daun maupun pada tanah ya jika diaplikasikan melalui kocoran. Nah, dan untuk pengaplikasiannya sendiri saya lebih cenderung lebih suka mengaplikasikan pupuk ini melalui kocorannya teman-teman, karena menurut saya itu lebih efektif. Nah, untuk takarannya saya menggunakan 3 sendok per tangki 16 liter, 3 sendok makan ya teman-teman. Segini ya kira-kira teman-teman. Jadi itu terserah teman-teman lagi ya, kembalinya ke masing-masing. Yang misalkan lebih cocok, mungkin lebih suka mengaplikasikan melalui sprayan, silahkan. Yang mungkin lebih cenderung ke pengocoran juga silahkan ya. Jadi kembalinya ke masing-masing teman-teman saja. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya mengaplikasikannya itu melalui kocoran, dan untuk takarannya per 3 sendok makan ya. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman biar merata. Jadi kalau untuk jenis kalsium itu banyak sekali ya teman-teman, ada kalsium humat, ada kalsium karbonat seperti merek dagang Manohara, dan ada kalsium nitrat ya, banyak sekali merek-merek dagangnya. Nah, untuk NPK nya ini saya menggunakan 1 gelas penuh ya teman-teman. Jadi ini takarannya 1 gelas minum ya. Saya kurang tahu ya dalam 1 gelas ini ada berapa gram. Ini teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, ini teman-teman belum sampai 1 jam ini ulatnya sudah pada tepar ya. Sudah pada tepar teman-teman. Ini menandakan bahwa bahan aktif metomil itu sangat efektif ya untuk menanggulangi hama ulat gerayak. Pada mati ya teman-teman, karena memang sifatnya yang kontak, jadi ketika bersentuhan langsung dengan obat tersebut itu akan secara otomatis ulat-ulat pada tepar ya teman-teman, kalau cara dan takarannya itu sesuai dengan dosis.
Hanya itu saja mungkin yang bisa saya bagikan ke teman-teman pada kesempatan video kali ini. Mungkin untuk aktivitas selanjutnya saya akan melakukan pengikatan ya ini pada cabai ke ajir, karena tadi sudah ada sempat yang roboh terkena angin ya. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.